Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala an yarzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil mukarramin. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih terus memberikan kita berbagai macam nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sahah wal afiyah, serta nikmat panjang umur, taufik wal hidayah. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada pemimpin kita, kekasih kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita para umatnya. Al-Mukarram wal-Muqtaram, sahibul bait, sahibul majalis, Bang Majak beserta keluarganya, Al-Mukarram al-Mukhtaram, Al-Murabbina lil Habib Hud bin Abdullah al-Attas, Al-Mukarram al-Mukhtaram, jami'ul asatid wal asatidah wa jami'ul hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarakah. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita, Allah panjangkan umur beliau semua, Allah berikan keistiqomahan untuk senantiasa selalu mengajarkan kita dan mendidik kita dan mengarahkan kita ke jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, fi hadhil munasabah, di pada kesempatan ini, Lailatul Jum'ah, Lailatul Mubarakah, Lailatul Salatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam Jumat yang penuh berkah ini, kita berkumpul di satu tempat, di satu majlis Nurul Fatah, Masya Allah, yang insya Allah dengan hadirnya kita di mari, kita bacakan zikir, kita bacakan maulid Nabi, sejarah Nabi, insya Allah turun berkah dan rahmatnya Allah. Nabi mengatakan cuma satu, innamal a'mal binniat. Sesungguhnya ente mau berbuat apapun tergantung niat ente. Kita berbuat baik, zahir bizahir, kita lihat dia baik, hadir majlis, niatnya jelek, dapat pahala apa kagak? Enggak bakal dapat pahala. Artinya al-muhim alal muhim, ada yang penting di atas yang lebih penting. Mahya, apa itu? An-niyah. Yang penting adalah niat kita hadir ke majlis taklim. Untuk apa tujuan kita? Yang pertama, yang paling utama adalah narju mardatillah, mengharap ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala.
Wabil wasilah, dengan wasilah talabul ilm fih, menuntut ilmu di dalamnya. Tidak akan mungkin, mustahil orang dikatakan bertakwa bila ilm, tanpa adanya ilmu, mustahil. Kita ingin najah fil akhirah, beruntung di akhirat. Kaifit tariq, bagaimana jalannya? Nabi yang mengatakan tadi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang berjuang, perhatikan tiap hadis yang Nabi ucapkan, siapa orang yang berjuang, Nabi mengatakan yang berjuang, artinya tidak gampang orang hadir ke majlis taklim. Yaltamisu fihi ilman, dia menuntut ilmu dengan perjuangan, dia lawan hawa nafsunya, dilawan syahwatnya, dia taat sama Nabi. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah yang mudahin jalan kita menuju surga. Amin. Alhamdulillah, nggak sembarangan orang bisa hadir di majlis ilmu. Bersyukur sama Allah, jangan kita bersyukur giliran dapat duit doang. Alhamdulillah, jangan. Di tempat-tempat yang baik, di tempat-tempat yang istimewa, banyakin bersyukur. Tadi Al-Quran mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita hadir di majlis ini bersyukur sama Allah, ntar Allah tambah nikmat yang Allah berikan. Ada yang namanya nikmat, ada yang namanya rezeki. Perhatikan, banyak orang salah kaprah. Nikmat, segala sesuatu yang membawa nikmat menuju akhirat. Nikmatnya fil hagigah, nikmatnya secara hakikat. Kita hadir di majlis ilmu, buka kitab manapun, pasti fawaid, faedah hadir di majlis ilmu sangat besar. Hakadha nikmah, inilah nikmat. Bidhahir ma tara wa ma yara, kita nggak bisa lihat secara zahir apaan nikmatnya. Duduk di emperan begini tengah malam, baca sholawat bareng-bareng, zikir, apaan? Nggak ada nikmatnya, nggak bikin seneng, nggak bikin ini. Fil hagigah, secara hakikat di mana? Nanti di akhirat. Hakadha nikmah, inilah nikmat. Syukurin nikmat ini. Nikmat kalau disyukurin insya Allah nambah, tapi kalau nggak disyukurin pergi, bahkan bisa hilang. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, ar-rizq. Ada yang namanya rezeki. Kalau rezeki, nggak semua rezeki itu halal, ada yang haram. Makan gorengan, makannya 5, ngakunya 3. Yang 5 itu rezeki bukan? Rezeki, guys, mulak rezeki buat inti, tapi ngakunya 3. Yang 5 dikategorikan rezeki, yang 3 doang yang halal, yang 5-nya haram, tapi termasuk rezeki. Rezeki dari siapa? Minallah. Rizq minallah, laisa minan nas. Rezeki dari Allah, bukan dari manusia. Kita mau ngasih orang, kita terima, jangan lihat orangnya. Fil haqiqah minallah, secara hakikat dari Allah. Jadi tidak semua rezeki yang kita dapat jalannya halal. Tidak semua rezeki yang kita dapat itu rezeki halal. Makanya jangan banyak minta rezeki, banyakin minta nikmat sama Allah. Halawatul iman, bagaimana kita merasakan nikmatnya iman? Hadir di majlis taklim, hadir di majlis ilmu. Apalagi masya Allah, alhamdulillah, anak muda semua di sini istimewa. Nabi mengatakan, inna hayatul fata wallahi bil ilm wa tuqa. Sesungguhnya kehidupan anak muda, sesungguhnya kehidupan anak muda, wallahi bil ilm wa tuqa, dengan ilmu dan ketakwaan. Allah paling cinta sama anak muda yang hadir di majlis ilmu. Bukan berarti yang tua, enggak, bukan. Semuanya dapat rahmat Allah. Apa bentuk kasih sayangnya Allah? Rahmatnya Allah.
Anak muda hadir di majelis taklim, duduk, ngaji, belajar, cari ilmu. Masya Allah, nazrah minallah, dapat pandangannya Allah. Jalan menuju surga nggak gampang. Kalau gampang semua mungkin masuk ke dalam surganya Allah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan di dalam satu kitabnya, apa beliau bilang? Ada satu orang yang bertanya kepada beliau, ya Habib, kenapa ilmu dunia susah dikejar? Susah apa enggak ilmu dunia? Susah apa enggak? Mau kuliah bayar mahal apa murah? Jadi dokter susah apa kagak? Susah. Dipersulit tapi orang ngejar. Dipersulit tapi orang mau. Tapi coba kita lihat ilmu akhirat. Kam min kam majalisul ilim, berapa banyak majelis-majelis taklim yang bertebaran di depan mata kita. Kira-kira banyak nggak orangnya? Sedikit, nggak banyak. Al-Mukhtar, orang-orang yang terpilih, duduk di majelis ilmu, bayar apa kagak? Kagak. Dalamnya ada ilmu akhirat yang bakal nyelamatin kita nanti. Apa kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad? Beliau mengatakan agar nanti kelak di pengadilan akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu manusia terkhusus dari umat Nabi Muhammad yang mana dia mengatakan, ya Allah saya tidak punya ilmu. Jalannya udah dimudahin sama Allah, majlis banyak, tinggal bagaimana diri kita mau belajar apa kagak. Kenapa ente sholat nggak bener, nggak pakai ilmu? Ane nggak belajar ya Rob. Kenapa? Majlis banyak, nggak ane persulit, kata Allah. Coba seandai kata keadaannya dibalik, mau ngaji, mau taklim, bayar pakai duit, dunia yang digampangin. Coba seandai kata keadaannya terbalik, dibalik sama Allah, bagaimana? Susah. Tapi alhamdulillah karena kita nggak mau bersyukur, kita masih taksiril syukur, masih sangat-sangat kurang bersyukur kepada Allah. Kita tidak mau nengok ke kanan, nengok ke kiri, sibuk, kita ghafil, lalai terhadap kenikmatan dunia. Kafa bil maut al mau'idah, cukup kalau ada orang dinasehatin nggak denger, dibilangin nggak mau ngikut, cukup udah bilangin deh, cukup bagi enten, mati jadi nasihat. Mati nggak ada suaranya tapi bikin kita gemeter. Kalau antum pernah lihat orang yang mau sekaratul maut, antum perhatiin, antum hadir di situ, anda ancukin jempol kalau antum masih bisa ingat dengan dunia. Sangat tidak terpikir oleh kita bagaimana kalau nanti aneh yang ada di situ ngalamin sekaratul maut. Semua pasti bakal mengalami yang namanya mati. Maka dari itu alhamdulillah kita nggak punya amal yang banyak, nggak ada. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam kitab Simtud Duror, itu pengarang Simtud Duror, Habib Ali, sekelas Habib Ali, apa beliau bilang? Al-amal masyi, amal aneh nggak ada. Bagaimana nanti ane mau menghadap Allah? Apa yang amal aneh punya? Tapi kita baca barusan, sekelas beliau mengatakan al-amal masyi, amal aneh nggak ada. Wakif nahna, bagaimana kita? Apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah? Apa yang mau kita banggakan di hadapan Rasulullah? Yang mana kita mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita mengaku cinta sama Nabi Muhammad, ikutin sunnahnya aja kita ogah, kita malu. Lebih senang, lebih bangga kita pakai pakaiannya musuh-musuhnya Nabi Muhammad. Pakai peci, pakai sarung keluar, mungkin malu, nggak ada, terlihat asing.
Padahal kita ini mayoritas, tapi ada orang pakai peci, pakai sarung, pasti kita liatin. Dari mana itu orang? Oh, anak majlis itu orang. Padahal itu sunnah Nabi. Tapi kita malu pakai pakaian sunnah Nabi yang diajarkan oleh Nabi, akhlak. Bagaimana akhlak-akhlaknya Rasulullah? Masuk ke kuping kanan, keluar ke kuping kiri. Hakadha nahna, begitulah kita. Habib Abdullah bin Alawil Haddad nasihatin kita di dalam kitab Hikam, apa beliau bilang? An-naim yugot, orang yang tidur masih bisa kita bangunin. Orang yang tidur masih bisa kita bangunin. Wal ghafil yuzkar, orang yang lalai, yang salah, dia lupa, ghafil yuzkar, masih bisa kita ingetin. Faman lam yujid fihi tadhkir wa tanbih fahuwa mayyit. Siapa orang yang diingetin, dinasehatin, dikasih peringatan, dia nggak mau denger, fahuwa mayyit, itu orang udah mati. Apaan? Al-galb, hatinya sudah mati. Hakikatnya dia hidup, bernapas sama kita, tapi dia udah mati, kata Imam Haddad. Innama tanfa'ul mau'idhah man aqbala 'alaiha biqalbih. Karena sesungguhnya hanya yang mendapat manfaat sebuah mau'idhah, nasihat-nasihat, man aqbala 'alaiha biqalbih, yang mau dengerin pakai hatinya. Innama, di dalam ilmu bahasa Arab, innama di sini ada pembatas. Cuman, kalau bahasa kita mah cuman begitu doang, nggak bisa yang lebih-lebih, nggak bisa. Hanya saja, hanyanya dengan apa? Bil galbih, dengan hatinya. Kalau dia tidak mau pasang hatinya, hudurul qulub, hadirkan hatinya di saat hadir majlis taklim. Dia tidak mau pasang hati 1000 majlis, mafian fa, nggak ada manfaat. Sadar tidak sadar, secara tidak langsung, perlahan-lahan kita dijauhkan dengan syariat baginda Nabi Muhammad. Yushgil bijawal, hakadha nahnu. Yushgil bijawal, manjawal hakadha jawal. Nih, jawal HP. Kita sibuk sama HP kita. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai di akhirat ini yang jadi penghalang. Bukan berarti kita nggak boleh pakai ginian, boleh, tapi tahu akan waktunya. Kapan kita gunakan ini HP? Kapan kita pakai ini HP? Tatkala di majlis taklim, tinggalin. Sampai kapan kita lalai akan kenikmatan-kenikmatan dunia? Sampai kapan? Tambahkan himmah kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila mata nahnu ghafil? Bukrah, Ustaz. Bukrah, thumma bukrah. Ba'da usbu', ba'da usbu'ain, ba'da syahrin, ba'da sanatin. Al-umur ma ya'rif ahadun minan nas, nggak ada yang tahu dari manusia. Kalau kita bilang kapan ente mau tobat, besok deh, tar setelah 2 minggu, 3 minggu, sebulan, setahun. Apakah ilmu ada, apakah umur ada yang menjamin? Ada yang jamin umur? Teman kita misalnya, ente jamin besok masih hidup, udah ane jamin, tenang aja, udah maksiat aja dulu. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang begitu, ajib, ane mau ikutan. Kalau dia berani jamin dong umur ane 2 tahun aja lagi. Karena umur nggak ada yang bisa menjamin. Maka dari itu kalau ada fursah lakum, kesempatan buat antum semua, manfaatin. Syukur-syukur kita husnul khotimah, mati di tempat yang baik. Amin, amin. Hadir di majlis ilmu, ambil ilmu-ilmu,
yang diberikan, disampaikan oleh guru-guru kita. Ilmu sebenarnya punya kita. Ilmu sumbernya dari mana? Ilmu tib, ilmu dokter dari mana? Ilmu-ilmu yang lainnya dari mana? Dari Al-Quran. Bagaimana kita mau mempelajari ilmu Al-Quran? Kita nggak bisa terjemahin Al-Quran, kita nggak bisa tafsiran Al-Quran. Deketin ulama, ini bagaimana sih Ustaz? Ini bagaimana Kiai? Ini bagaimana sih Beb? Artinya maksudnya gimana? Ane mau pelajarin. Bagaimana caranya? Belajar dengan ulama, deketin ulama. Kok kita bangga? Oh, ane lulusan universitas A, ini universitas B, tapi nggak ada yang bangga lulusan Al-Quran. Nggak ada yang bangga lulusan kitab, padahal ilmu sebenarnya dari situ. Pada saat terjadi kehancuran agama Islam di Andalusia, apa yang terjadi? Ilmu kita dirampok sama mereka. Berapa banyak temuan-temuan Islam, ilmuwan-ilmuwan Islam yang kita tidak mau menengok akan sejarah. Di dalam sejarah tersebut ada yang antik. Ada yang antik, hadirin, perhatiin. Pada saat detik-detik Andalusia dihancurkan oleh orang-orang kafir, perang salib kalau kita mau tahu. Bagaimana ceritanya? Pasukan Nasrani, pasukan kafir mengirim satu mata-mata. Di Andalusia dikirim satu mata-mata, ente cek tuh kaum muslimin kegiatannya lagi ngapain nih. Yang dilihat bukan orang tua, bukan anak muda yang dilihat. Dia ketemu anak muda lagi nangis, ditanya sama dia, kenapa ente nangis? Aneh nangis, saudara aneh 10 panah pas bisa tepat sasaran, sedangkan aneh cuma 5. Makanya aneh nangis, yang 5 lagi meleset nggak tepat sasaran. Akhirnya nih mata-mata ngelapor ke pemimpin orang kafir tersebut, dilapor. Bagaimana kegiatan dia? Ditanya, dijawab dia sedang nangis. Nangisin apa dia? Dia nangisin anak panahnya pada meleset, nggak ada yang tepat. Oh, kalau begitu tahan dulu, jangan kita serang dulu. Akhirnya singkat cerita, setelah beberapa waktu dikirim lagi invasi dia, dikirim lagi orang, dilihat di mata-matain, anak muda lagi yang dilihat sama dia. Ketemu anak muda lagi mewek, lagi nangis. Ditanya sama di mata-mata, ente kenapa nangis? Aneh nangis dengan sebab aneh punya wanita, aneh punya gadis, dia ninggalin aneh. Jadi ceritanya diputusin pacarnya. Ini cerita dulu, kita ambil ibroh. Oh begitu, ente nangis gara-gara harem, gara-gara perempuan. Akhirnya di mata-mata pulang lapor ke orang kafir. Bagaimana? Ada ketemu anak muda nangis lagi dia. Nangis kenapa dia? Dia nangis gara-gara harem. Gara-gara harem dia nangis. Akhirnya kata orang kafir ini, oh kalau begitu kita serang. Sekarang sudah waktunya untuk menyerang Islam. Akhirnya diserang Islam. Apa yang terjadi? Hancur Islam di bumi Eropa. Gara-gara apa? Gara-gara lalai terhadap wanita. Kalau kata Bang Maja, gara-gara harem. Kef fi zamanina, kef zaman kita sekarang, ada yang kita mikirin taklim. Itu kenapa nangis? Wah ini nangis gak apal-apal, susah banget. Kagak ada. Coba lihat anak muda lagi galau, nyanyi gondrang-gondreng, gondrang-gondreng. Ente kenapa nangis? Aneh diputusin harim, ya sedih amat. Kira-kira kalau PKI menyerang kita, hancur nggak kita? Hancur nggak kita? Ini ibroh yang sangat penting, pelajaran yang sangat penting. Satu negara besar bisa hancur dengan sebab wanita. Ibroh yang lain kita lihat, yang dilihat anak muda. Berapa banyak anak muda yang lalai gara-gara HP.
Akhirnya dia melakukan maksiat, dia melakukan pembunuhan dan maksiat-maksiat yang lainnya gara-gara HP. Karena orang kafir tahu kalau kita nyerang Islam secara fisik nggak akan berhasil. Makanya sejarah Andalusia dikirim tuh syair-syair cinta. Iya salah. Syair-syair cinta dimasukin, akhirnya digalau terlena. Yang dipikirin cuma wanita. Nggak ada anak mudanya mikirin taklim, bagaimana taklim, nggak ada. Pelajaran yang pertama begitu dia masih latihan mana, nggak diserang. Kenapa? Karena masih pada fokus, masih pada siaga umat Islam. Tapi kalau udah harim yang dipikirin siaga apa kagak? Besok panggilan jihad, dah boro-boro suruh demo aja udah kabur. Ya berkabur, gas air mata pada lari. Ini ibrah yang sangat penting buat kita. Bukan berarti untuk mengkerdilkan, mengkucilkan daripada wanita, bukan. Ulama mengatakan setan lebih sering masuk mengendalikan hawa nafsu wanita. Negara hancur gara-gara wanita. Kebanyakan orang rusak gara-gara wanita. Benar apa enggak? Maka dari itu jadilah almar'atus salihah, wanita-wanita yang saleh. Bagaimana? Ikutin Sayyidah Fatimah, ikutin Sayyidatuna Aisyah, bagaimana beliau dalam berpenampilan, bagaimana beliau dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sebaik-baik wanita adalah yang tidak melihat dan tidak dilihat oleh laki-laki. Benar apa enggak? Ada yang begitu? Susah. Yang diikutinnya bukan orang-orang soleh. Susah. Kadang kan kalau orang dinasihatin pundungan, ada yang begitu, ngadat, ngambek. Orang yang sayang sama kita, dia akan nasihatin kita. Orang yang sayang sama kita pasti akan mengarahkan kita ke jalan yang benar. Makanya Nabi mengatakan kita cinta sama selain Allah dan Rasulullah cukup pakai patokan al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Yang bagaimana? Fazinuhu bimizani syariah, timbang pakai timbangan syariat. Cinta sama orang, suka sama orang, kenapa? Karena dia ngejalanin syariat. Kita marah, ngomel sama dia, kenapa? Karena dia ngelanggar syariat, bukan karena menyerang personal, bukan. Kita omelin dia, kenapa? Mencuri, mencolong, maksiat, bilangin, kasih tahu. Itu orang yang benar-benar sayang dan cinta sama kita. Kalau ngebiarin kita, udah bodo amat dibiarin, nggak apa-apa, udah maksiat, nggak bakalan selamat. Jangan pada cengar-cengir aja. Kita ukur pakai barometer syariat. Ini orang bener nggak sih yang katanya sohib sama kita, teman sama kita? Temen aja yang paling baik yang mana? Khairul ashab man yadulu ka alal khair, yang nunjukin jalan yang baik, ngajak taklim, ngajak daras, ngajak ke masjid. Itu teman yang baik. Kita ngukur teman siapa aja selain cinta kepada Nabi dan Allah dan Rasulullah, kita ukur dengan timbangan syariat. Kita punya teman, dia benar sayang sama gue apa kagak sih? Dia benar sohib gue apa enggak sih? Kita lihat dia ngajakin kita ke arah yang baik apa yang jelek. Kalau yang jelek nggak sayang dia sama kita. Al-Quran mengatakan yauma yafirruna min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani, akan datang satu hari yang mana di hari tersebut semuanya sibuk sama dirinya masing-masing. Yafir, semuanya lari. Min akhi, saudara-saudaranya lari, nggak ada yang peduli. Di dunia kita bersaudara, nanti di padang mahsyar nggak ada yang peduli sama kita. Siapa ente?
sibuk sama dirinya masing-masing. Min akhi wa ummihi, dan ibunya sendiri nggak kenal. Di dunia ibu kita, di padang mahsyar nggak kenal. Wa ummihi wa abi, begitupun bapaknya. Lu anak gua tuh kagak ada. Kita hilang misalnya, masih dicariin mana anak gua kagak ada di sana. Sibuk sama dirinya masing-masing. Wa sahibatihi wa bani, dan begitupun teman-teman kita. Belum tentu di dunia ngumpul sama kita, di akhirat belum tentu ngumpul, kecuali perkumpulan-perkumpulan yang baik yang membawa manfaat di akhirat kelak. Insya Allah dipertemukan di akhirat. Begitupun kita sama orang tua, kita bakti sama orang tua, taat sama orang tua, nanti ketemu. Kalau kurang ajar nggak bakalan ketemu. Nah pada hari itu siapa yang nolong kita kalau bukan Sayyiduna Muhammad? Kalau bukan baginda Nabi Muhammad yang mana beliau mencari aina ummati, di mana umatku, dicari kita umatnya. Tapi nganggap enteng, nggak peduli, sok cuek sama Nabi Muhammad, ya sudah. Nanti di akhirat kama tadinu tudan, sebagaimana engkau perbuat. Kita peduli sama dakwah Nabi, kita peduli sama syariat Nabi, Nabi peduli nanti di akhirat sama kita. Kita cuek, nggak peduli, sifat acuh sama Nabi, dengar Nabi biasa aja, dengar sifat Nabi biasa aja, syariat Nabi nggak dijalanin, sunnah Nabi dianggap remeh sama dia. Nanti di akhirat dianggap remeh juga sama Nabi. Nabi nggak bakal peduli sama kita kalau kita tidak ada ihtimam sama syariat beliau, kalau kita tidak ada rasa peduli dengan syariat beliau. Maka dari itu yuk sama-sama kita berjuang, yuk sama-sama kita belajar nuntut ilmu. Dengan ilmu insya Allah kita manfaat. Di kitab Zubat dikatakan fa'alimun bi ilmihi wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap perkara yang tanpa didasari dengan ilmu mardudatun la tuqbalu, amalnya mardud, ditolak sama Allah. Salat udah ikut-ikutannya, ada imamnya disujud kita sujud, nggak tahu mana wajib, mana sunnah, mana syarat, mana rukun, nggak tahu furudul wudu, mubtilatul wudu, nggak tahu, buta akan hal itu, mardud, percuma, sia-sia. Pegang hal tersebut. Kita mau, jangankan urusan akhirat, urusan dunia aja pakai ilmu, bener nggak? Bener nggak? Orang bangun rumah, datang tukang sampah protes, apaan bangunan mungkin nggak bener nih, ngaco. Tukang sampah yang protes, didengar apa kagak? Didengar apa kagak? Kenapa? Bukan bidangnya, lu nggak tahu ilmunya bagaimana, pakai protes. Ini ngapain bentuknya lonjong begini? Hah? Ntar kalau kejedot tuh gimana? Bangun rumah pakai ilmunya. Wakif ibadah. Bagaimana kita ibadah? Urusan akhirat yang kekal abadi pasti memerlukan ilmu, karena likulli syai'in miftahun, segala sesuatu ada kunci wasilahnya. Dengan ilmu insya Allah kita amalin ilmu tersebut. Nih 3 hal nih pegang. Al-ilm qoblal amal, ilmu sebelum kita beramal. Afwan. Al-akhlaq qoblal ilm, yang pertama akhlak qoblal ilmu. Kita mau belajar akhlak dulu biar rapi, akhlak dulu biar benar. Di mana tempatnya akhlak? Di hati kita. Nabi sendiri yang mengatakan innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Perhatikan kalimatnya, kalimatnya innama. Tadi sudah kita tahu innama di sini menurut bahasa Arab ada garis pembatas. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak, karena sesungguhnya aku diutus sama Allah hanya menyempurnakan akhlak.
Dulu orang zaman jahiliyah pada telanjang. Siapa yang kenalin pakaian? Rasulullah. Dulu orang anak perempuan dikubur hidup-hidup. Siapa yang mengangkat martabat perempuan? Rasulullah. Kalau bukan karena beliau nggak kenal kita akhlak, semua kayak binatang. Makan tidur kayak hewan ternak. Udah paling sesat udah. Na'udzubillah min. Jangan sampai. Maka dari itu sebelum kita punya ilmu, pelajarin akhlak. Karena kalau kita mempelajari akhlak, kita akan merasa ilmu kita bukan punya kita. Kalau kita sudah merasa ilmu kita milik kita, orang mau belajar sama kita, bayar mau ngaji, enak aja. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Banyak. Lihat dosen-dosen, profesor-profesor, kalau memang dia merasa ilmunya punya Allah, bukan punya dia kan merasa, ini sekolah bayar ratusan juta nih jadi dokter, enak aja ente berobat, bayar sini mana? Karena dia tidak mempelajari akhlak. Karena hakikatnya ilmu punya siapa? Punya siapa ilmu? Punya Allah. Kalau kita mempelajari akhlak, ketika kita dapat ilmu, kita akan merasa tidak memiliki ilmu. Berapa banyak nabi ngajarin kita agar menjadi orang yang tawadhu, tidak pernah merasa bangga diri, merasa memiliki. Apa yang kita punya? Apa? Semuanya dari Allah. Dan alhamdulillah nggak ada yang dikasih bayar, gratis. Al Habib Salim bin Abdullah Syatri mengatakan, modalmu adalah umurmu. Umur yang kita punya itu udah modal kita, dimodalin sama Allah. Buat apa? Buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu setelah kita mempelajari akhlak, kita tahu akhlak, bagaimana akhlak, baru kita pelajarin ilmu. Al-ilm qoblal amal. Kita mau beramal, apapun amalnya, ingat, apapun amalnya, baik amal akhirat ataupun amal dunia, pelajarin ilmu. Tanpa adanya ilmu, rusak, hancur-hancuran. Mau bikin kebuli, nggak tahu ilmunya, jadi apa kagak? Jadi apa kagak? Jadi nasi uduk. Kagak tahu ilmunya, bagaimana mau jadinya? Bener nggak? Itu hal sepele. Main hadroh, kagak tahu pukulannya, bunyi apa kagak? Bunyi, nyambung mah enggak. Itu hal sepele. Bagaimana hal-hal yang besar? Kenapa kita tidak pernah mau melihat hal yang besar dari hal yang kecil? Mau main hadroh diajarin dulu, nih lo ilmunya begini, nih lo ilmunya begini, udah bisa baru main. Ya bisa asal ceblak-ceblek, ceblak-ceblek, bunyi kagak, pengeng iya. Itu hal kecil. Bagaimana hal yang besar? Ilm qoblal amal, amal qoblal maut. Kalau kita sudah punya ilmu, amalin. Udah amalin ya udah nunggu mati. Apa sih yang ditunggu manusia? Mati. Kita terlalu terlena dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Ada di dalam syair ulama mengatakan, ad-dunya ma laha thaman, nihayatuha damu'u wa kafan, halaluha hisab, haramuha adab. Dunia nggak ada artinya, nggak ada harganya dunia. Malah thaman, nggak ada harganya. Perhatiin, akhir daripada dunia damu'u wa kafan, tangisan dan air mata. Maksudnya apa? Kalau nggak kita yang nangis, kita yang dikafanin. Kita yang nangis berarti kita takziah. Kita yang dikafanin, kita yang mati. Itu akhir daripada dunia. Halaluha, kita dapat dunia halal, kerjanya halal, zahirnya halal. Hisab, ada hisabnya di Allah. Ente dapat rezeki sekian, buat apa? Dikemanain duitnya? Diperhitungkan nanti di pengadilan akhirat. Haramuha azab, kita dapat rezeki yang haram, jelas dapat azab. Udah nggak ada nikmatnya nyari dunia, ya nggak ada nikmatnya. Akhirat tujuan akhir, dunia jadikan sarana kita untuk mencari manfaat akhirat. Misal kita punya motor, manfaatin motor, hadir majelis taklim. Punya HP, manfaatin, cari jadwal mana majelis taklim.
datang bawa buku, bawa pulpen. Itulah senjata yang sesungguhnya. Kita talabul ilim. Orang yang paling disenang sama Nabi adalah talabul ilim. Kita duduk di majlis ilmu, majlis zikir, Nabi cinta sama kita. Tapi bagaimana kita cinta sama Nabi, bagaimana Nabi cinta sama kita? Pelajarin ilmu. Bagaimana ilmu fikih, bagaimana ilmu tasawuf, bagaimana muamalah, bagaimana munakahat, bagaimana jinayat, bagaimana ibadat. Pelajarin ilmu-ilmu tersebut. Ayil afdal bainal maulid, bainat tadhkir wa ta'lim. Mana yang paling afdal antara kita berzikir dan menuntut ilmu? Di dalam kitab sirah pernah Nabi masuk Masjid Nabawi, ada 2 halaqah. Halaqah ini kalau orang ngaji itu bentuk lingkaran setengah, itu namanya halaqah. Ada 2 halaqah, yang satu majlis zikir, yang satu majlis taklim. Mana yang Nabi samperin? Yang Nabi samperin majlis taklim. Kenapa? Karena majlis taklim sampai kita mati bawa manfaat. Kita punya ilmu, satu aja punya ilmu, ajarin ke orang, tuh orang ngajarin, diamalin, ngajarin lagi, terus tuh pahala ngalir ke kita. Al ilmu nafi, kan udah pada tahu tuh amal apa anak Adam yang nggak bakal terputus, ilmu yang manfaat, anak yang soleh, sodaqatu jariyah. Kalau punya ilmu, masya Allah udah nikmat, bisa memberikan manfaat kepada umat Nabi Muhammad. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Semangat, jangan pernah putus. Insya Allah kita selamat di akhirat. Jangan pernah putus dari rahmat Allah. Emang kita al iman yazid wa yanqus, iman kita kadang naik kadang turun, tapi jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah. Rahmatuka kal anhar wa maghfiratuka kal bihar wa afuka kal azhar. Rahmatmu ya Rabb kal anhar, bagaikan sungai yang mengalir tiada berhenti. Wa maghfiratuka kal bihar, dan ampunanmu ya Rabb bagaikan lautan gak ada ujungnya. Lautan ada ujungnya? Kagak ada. Wa afuka, dan ampunanmu ya Rabb kal azhar, bagaimana pohon yang tumbuh yang tidak pernah mati. Maka dari itu, dengan hadirnya kita di sini, kita masukkan ke dalam hati kita setiap mauidhah, ambil athar manfaat dari guru-guru, bawa pulang manfaat tersebut, kasih tahu ke teman kita, kasih tahu ke keluarga kita ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Insya Allah kita digolongkan oleh orang-orang yang selamat, masuk ke dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad. Karena nggak ada satu kenikmatan apapun di dalam surganya Allah melainkan kita bisa melihat wajah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana.